Ini adalah cerita seorang pemuda miskin bernama Raka hidup di desa terpencil, berjuang mencari makan setiap hari. Penduduk desa menganggapnya pembawa sial, tetapi ia tetap berusaha bertahan. Saat berburu di hutan, Raka menemukan seekor elang terluka. Tanpa tahu bahwa burung itu memiliki kekuatan ajaib, ia merawatnya dengan penuh kasih sayang. Setelah sembuh, elang itu berbicara kepada Raka dan mengungkapkan bahwa ia adalah elang sakti. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan pegunungan menjulang, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Sejak kecil, ia telah merasakan kerasnya hidup. Ibunya meninggal saat ia masih bayi, dan ayahnya, seorang pemburu sederhana, meninggal beberapa tahun lalu akibat serangan binatang buas di hutan. Sejak saat itu, Raka hidup sebatang kara, bergantung pada hasil hutan dan pekerjaan serabutan di desa. Penduduk desa mengenalnya sebagai pemuda yang malang. Tidak ada yang benar-benar mengasihani Raka, mereka justru menganggapnya sebagai pembawa sial. Setiap kali musim panen gagal atau ada kejadian buruk menimpa desa, bisik-bisik para tetangga selalu menyalahkan keberadaan Raka. Sejak anak itu yatim piatu, desa ini sering dilanda kemalangan, kata beberapa orang tua di desa, membuat banyak penduduk semakin menjauh darinya. Meski demikian, Raka tidak pernah menyerah. Setiap pagi, ia pergi ke hutan mencari kayu bakar, umbi-umbian, atau ikan dari sungai untuk bertahan hidup. Kadang-kadang, ia membantu petani di ladang dengan upah yang tak seberapa. Pakaian yang ia kenakan lusuh dan penuh tambalan, kakinya hampir selalu kotor karena tak punya cukup sandal untuk dipakai. Suatu hari, setelah semalaman hujan deras mengguyur desa, Raka berjalan menyusuri pinggir hutan untuk mencari ranting kering yang bisa dijual di pasar. Langit masih tampak mendung, dan udara dingin menusuk kulitnya yang kurus. Saat itulah, ia melihat beberapa anak desa sebaya dengannya berkumpul di jalan setapak, menunjuk-nunjuk sesuatu. "Hei, Raka! Jangan mendekat!" teriak salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Banu yang dikenal suka mengejeknya. "Mungkin nasib burukmu bisa membuat kita semua celaka." Anak-anak lain tertawa mengejek, sementara Raka hanya menunduk dan melanjutkan langkahnya. Ia sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu. Namun, kali ini ia melihat sesuatu yang menarik perhatian di dekat kaki mereka. Sebuah burung elang besar tergeletak di tanah, tampak terluka. Seketika, hatinya tergerak. Tidak peduli dengan hinaan yang dilontarkan kepadanya, ia melangkah maju dan berjongkok di samping burung itu. Mata elang tersebut masih terbuka, namun sorotnya lemah. Sayapnya yang lebar tampak berdarah dan kotor oleh lumpur. "Kasihan sekali," gumam Raka, mengulurkan tangannya perlahan. "Apa yang kau lakukan, bodoh?" Banu mencibir. "Elang itu pasti akan mati. Atau mungkin kau ingin dia mati bersamamu, si pembawa sial." Raka tidak menggubris ejekan itu. Dengan hati-hati, ia mengangkat burung itu ke dalam pelukannya dan bergegas pergi meninggalkan kerumunan. Dalam hatinya, ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bisa menyelamatkan sesuatu yang lebih lemah darinya. Dan tanpa ia sadari, keputusannya hari itu akan mengubah nasibnya selamanya. Raka membawa elang itu ke gubuknya yang sederhana di pinggir desa. Atap rumahnya bocor di beberapa tempat, dan dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang mulai lapuk. Namun, itu satu-satunya tempat yang ia miliki, dan ia akan melakukan yang terbaik untuk merawat burung itu. Dengan hati-hati, Raka meletakkan elang tersebut di atas selembar kain lusuh. Luka di sayapnya tampak dalam, tetapi tidak sampai merusak tulangnya. Dengan pengetahuan sederhana tentang obat-obatan alami yang ia pelajari dari ayahnya, Raka segera mencari daun-daunan untuk menghentikan pendarahan. Saat ia kembali dengan beberapa helai daun yang dihancurkan menjadi obat, elang itu menatapnya tajam.
Mata burung itu seolah mengisyaratkan sesuatu yang lebih dari sekadar ketakutan atau kesakitan, ada kebijaksanaan dalam sorotnya. Namun, Raka tidak terlalu memikirkan hal itu. Baginya, semua makhluk berhak mendapat pertolongan, bahkan burung yang tampak gagah seperti ini. Tenang saja, bisiknya, mulai mengoleskan obat ke luka elang tersebut. Aku tahu ini akan terasa sakit, tapi aku hanya ingin membantu. Elang itu mengepakkan sayapnya sedikit, tetapi tidak menyerang. Seolah memahami niat baik Raka, ia membiarkan pemuda itu mengobatinya. Setelah selesai membalut luka dengan sehelai kain bersih, Raka duduk bersandar di dinding bambu dan menghela napas panjang. Hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Ia telah disiksa dengan ejekan dan tatapan sinis penduduk desa, dan sekarang ia harus merawat seekor burung yang mungkin tidak akan pernah bisa terbang lagi. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan. Malam pun tiba, dan suara jangkrik memenuhi udara. Raka duduk di dekat burung itu, mengamatinya dengan rasa ingin tahu. "Apa yang terjadi padamu?" tanyanya lirih, meskipun ia tahu elang itu tak bisa menjawab. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Cahaya bulan menyelinap masuk melalui celah dinding gubuk, menyinari mata elang yang kini bersinar keemasan. Raka tersentak, merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Dan kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. "Kau memiliki hati yang baik, manusia." Suara berat dan dalam terdengar di dalam kepalanya. Raka terkejut dan segera melihat ke sekeliling. Tidak ada siapapun selain dirinya dan elang itu. "Siapa yang berbicara?" tanyanya dengan napas tertahan. Mata emas elang itu menatapnya lebih dalam. "Aku." Raka masih terpaku dengan jantung berdebar. Bagaimana mungkin seekor elang bisa berbicara? Apakah ia hanya berhayal karena terlalu lelah? Namun, mata burung itu terus menatapnya, penuh dengan kesadaran yang tak wajar bagi seekor hewan. "Aku bukan elang biasa," lanjutnya. "Aku adalah Raja Wali Sakti, penjaga negeri awan. Aku terluka saat bertarung dengan kekuatan jahat yang ingin menghancurkan keseimbangan alam." Raka menelan ludah. "Negeri awan? Kekuatan jahat? Aku tidak mengerti." Raja Wali Sakti mengepakkan sayapnya pelan, menunjukkan pola keemasan di bulunya yang bercahaya. "Di atas dunia ini, ada tempat di langit yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Negeri awan adalah tempat para penjaga alam tinggal. Namun, beberapa waktu lalu, bayangan kegelapan menyerang kami. Aku dikirim untuk mencari bantuan, tetapi aku terjatuh di hutan ini karena terluka." Raka merasa kepalanya berputar. Ia hanya seorang pemuda miskin yang bahkan tidak diterima oleh desanya sendiri. Mengapa ia dipertemukan dengan makhluk luar biasa ini? "Aku memilihmu, Raka," ujar Raja Wali Sakti. "Karena kau memiliki hati yang tulus. Kau tak hanya menolongku, tapi juga tak membiarkan kebencian merasuki jiwamu. Itulah yang membuatmu berbeda." Raka terdiam. Hatinya mulai memahami bahwa takdirnya mungkin jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Dan petualangannya baru saja dimulai. Raka menaiki punggung Raja Wali Sakti dengan penuh rasa kagum dan ketakutan. Bulu-bulu emas burung itu terasa hangat, seolah memancarkan energi yang luar biasa. "Pegangan yang erat," ujar Raja Wali Sakti. "Kita akan segera terbang." Dengan satu kepakan sayap yang kuat, mereka melesat ke udara. Angin menerpa wajah Raka, membuatnya harus memejamkan mata sejenak. Ketika ia membuka matanya, dunia di bawahnya semakin mengecil. Hutan, sungai, dan desanya tampak seperti miniatur kecil dari ketinggian ini. Mereka terbang semakin tinggi, menembus awan yang lembut seperti kapas. Cahaya matahari membias di antara awan-awan tersebut,
menciptakan warna-warna keemasan yang menakjubkan. Raka merasa seolah memasuki dunia lain, sebuah tempat yang berbeda dari apapun yang pernah ia lihat. Di kejauhan, ia mulai melihat sebuah daratan melayang di antara awan-awan. Bangunan-bangunan megah berkilauan di bawah sinar matahari, dengan taman-taman indah yang dihiasi pepohonan kristal dan sungai-sungai yang mengalir dengan air berwarna perak. Itu negeri awan, kata Raja Wali Sakti. Dan di sanalah petualangan barumu akan dimulai. Setibanya di negeri awan, Raka disambut oleh makhluk-makhluk ajaib yang belum pernah ia bayangkan. Ia segera menyadari bahwa tempat ini menyimpan banyak misteri dan tantangan yang harus ia hadapi untuk membuktikan dirinya layak menjadi bagian dari legenda baru yang akan mengubah takdirnya selamanya. Setibanya di negeri awan, Raka merasa takjub dengan keindahan tempat itu. Bangunan berlapis emas, sungai berkilauan seperti perak, dan pepohonan dengan daun kristal menciptakan pemandangan yang luar biasa. Namun, ia segera menyadari bahwa berada di negeri awan bukan hanya sekadar petualangan, tetapi juga sebuah ujian. Raja Wali Sakti membawanya ke depan sebuah gerbang besar yang dijaga oleh dua sosok berbaju zirah berwarna biru keperakan. Untuk melangkah lebih jauh, kau harus membuktikan keberanian dan ketulusan hatimu, ujar salah satu penjaga. Tiba-tiba, tanah di depan Raka berubah menjadi jurang yang sangat dalam, sementara di kejauhan terlihat jembatan gantung yang rapuh. Silakan melewati jembatan itu. Namun, hati-hati. Hanya mereka yang benar-benar berani dan memiliki niat murni yang bisa mencapai seberang. Raka menelan ludah. Ia tahu ini bukan ujian biasa. Dengan langkah mantap, ia mulai melangkah. Tetapi saat ia meragukan dirinya, jembatan itu bergoyang hebat. Ia harus percaya pada dirinya sendiri. Dengan tekad bulat, ia terus maju, membuktikan bahwa dirinya layak menghadapi petualangan yang lebih besar di negeri awan. Setelah melewati jembatan gantung yang penuh tantangan, Raka tiba di sebuah lembah luas yang dipenuhi dengan bunga bercahaya. Di tengah lembah itu, terdapat sebuah batu besar dengan ukiran aneh yang tampaknya menyimpan pesan tersembunyi. Raja Wali Sakti melangkah maju dan berkata, "Ini adalah tempat ujian berikutnya, Raka. Kau harus menemukan jejak kebenaran yang tersembunyi di dalam ukiran batu ini." Raka mendekati batu tersebut dan mulai mengamati setiap lekukan di permukaannya. Ia menyadari bahwa ukiran-ukiran itu membentuk pola tertentu, seperti peta rahasia. Ketika ia menyentuh salah satu bagian ukiran, batu itu tiba-tiba bersinar, dan sebuah suara bergema di udara. Hanya mereka yang mampu melihat dengan hati yang bisa menemukan kebenaran sejati. Apa yang kau cari, wahai pengembara? Raka terdiam sejenak. Ia berpikir dalam-dalam, lalu berkata dengan mantap, "Aku mencari kebenaran tentang diriku, tentang nasibku. Aku ingin tahu apakah aku benar-benar ditakdirkan untuk menjadi orang yang malang, atau jika aku bisa mengubah hidupku dengan tanganku sendiri." Suara itu kembali bergema. "Maka kau harus menemukan pintu tersembunyi di tempat ini. Hanya yang memiliki tekad kuat yang bisa melihatnya." Raka menatap sekeliling, mencari petunjuk. Ia menyusuri lembah, meraba setiap sisi batu, hingga akhirnya ia melihat bayangan aneh di tanah yang tidak sesuai dengan arah sinar matahari. Dengan hati-hati, ia mendekatinya dan menemukan sebuah celah kecil di dinding batu. Dengan penuh keyakinan, ia memasukkan tangannya ke dalam celah tersebut. Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar. Sebuah lorong terbuka di hadapannya, mengarah ke kegelapan yang dalam. Raja Wali Sakti menatapnya dengan penuh kebanggaan. "Kau telah menemukan jalan menuju ujian berikutnya. Namun, ingatlah, kegelapan seringkali menyimpan rintangan yang paling berbahaya." Tanpa ragu, Raka melangkah masuk ke dalam lorong itu, siap menghadapi apapun yang menantinya di dalam sana. Baginya, ini bukan hanya ujian,
tetapi juga perjalanan menuju jawaban yang selama ini ia cari tentang nasibnya sendiri. Setelah melewati lorong gelap yang berliku, Raka akhirnya tiba di sebuah tempat yang berbeda dari sebelumnya. Di hadapannya, terbentang padang luas yang diselimuti kabut tipis. Di tengah padang itu, berdiri sebuah gerbang raksasa yang terbuat dari batu putih berkilauan. Gerbang itu tampak kokoh dan tertutup rapat, seolah tak bisa ditembus oleh siapapun. Raja Wali Sakti mengepakkan sayapnya dan mendarat di pundak Raka. Inilah gerbang pencerahan, kata sang elang. Hanya mereka yang memiliki hati yang murni dan tekad yang kuat yang dapat melewatinya. Raka berjalan mendekati gerbang itu, namun sebelum ia bisa menyentuhnya, tiba-tiba tanah bergetar dan sesosok makhluk muncul dari balik kabut. Makhluk itu tinggi besar dengan tubuh berlapis baju zirah emas, matanya bersinar seperti bara api. "Siapakah kau yang berani datang ke tempat ini?" Suara sang penjaga menggema, penuh wibawa. Raka menelan ludahnya, namun ia menguatkan hatinya. "Namaku Raka, aku datang ke sini untuk mencari kebenaran tentang nasibku dan membuktikan bahwa aku tidak terikat oleh takdir yang buruk." Sang penjaga mengamati Raka dengan tajam. "Jika itu yang kau cari, maka kau harus membuktikan dirimu. Aku akan memberimu 3 teka-teki. Jika kau mampu menjawabnya dengan benar, maka gerbang ini akan terbuka untukmu. Namun jika kau gagal, kau akan tetap terperangkap di sini selamanya." Raka mengangguk dengan penuh keyakinan. "Aku siap." Sang penjaga tersenyum tipis dan mulai mengajukan teka-tekinya. "Teka-teki pertama," katanya. "Aku tidak memiliki sayap, tetapi aku bisa terbang. Aku tidak memiliki mata, tetapi aku bisa menangis. Aku selalu berubah, namun selalu ada. Apakah aku?" Raka berpikir sejenak, lalu tersenyum. Jawabannya adalah awan. Sang penjaga mengangguk. "Jawabanmu benar. Sekarang teka-teki kedua. Aku bisa membakar tanpa api, aku bisa membeku tanpa es. Aku bisa membunuh tanpa menyentuh. Apakah aku?" Raka merenung lebih dalam. Setelah beberapa saat, ia berkata, jawabannya adalah rasa takut. Sang penjaga tampak terkesan. "Kau benar lagi, anak muda. Sekarang teka-teki terakhir. Aku adalah sesuatu yang semakin dibagi, semakin besar nilainya. Apakah aku?" Raka tersenyum penuh keyakinan. Jawabannya adalah ilmu dan kebijaksanaan. Sang penjaga tertawa kecil, lalu mengangkat tangannya. Seketika, gerbang raksasa itu bergetar dan perlahan terbuka, memperlihatkan jalan menuju tempat yang lebih tinggi. "Kau telah membuktikan bahwa kau layak," kata sang penjaga. "Masuklah, Raka. Perjalananmu belum selesai, tetapi kau telah menunjukkan bahwa nasibmu ada di tanganmu sendiri." Dengan hati penuh semangat, Raka melangkah melewati gerbang itu. Ia tidak tahu apa yang menantinya di baliknya, tetapi ia siap menghadapi apapun. Ini bukan lagi hanya perjalanan mencari nasib, tetapi perjalanan menemukan dirinya sendiri. Setelah melewati gerbang raksasa, Raka mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang sangat berbeda. Negeri yang terbentang di hadapannya dipenuhi bangunan-bangunan megah yang menjulang ke langit, terbuat dari batu kristal yang berkilauan. Cahaya lembut menyelimuti setiap sudut negeri ini, memberikan suasana tenang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Raja Wali Sakti mengepakkan sayapnya dan berkata, "Selamat datang di negeri para bijak, tempat orang-orang yang telah memahami makna kehidupan dan kebijaksanaan sejati." Raka berjalan dengan kagum, menyerap keindahan di sekelilingnya. Jalan-jalan dipenuhi oleh orang-orang bersorban putih, mengenakan jubah panjang, dengan wajah penuh ketenangan. Mereka berbicara dengan suara lembut dan penuh kebijaksanaan, seolah tidak ada amarah atau keserakahan di antara mereka. Tiba-tiba, seorang pria tua dengan janggut panjang menghampiri Raka.
Anak muda, kau adalah tamu yang istimewa. Aku adalah Guru Mahasena, penjaga ilmu di negeri ini. Apa yang kau cari di sini? Raka menatap mata pria tua itu dan menjawab dengan jujur, aku ingin memahami takdirku. Aku ingin tahu apakah nasibku benar-benar telah ditentukan, ataukah aku bisa mengubahnya. Guru Mahasena tersenyum dan mengangguk. Jawaban itu tidak bisa diberikan begitu saja, anak muda. Kau harus menemukan sendiri maknanya. Jika kau ingin memperoleh jawaban, kau harus menjalani 3 pelajaran utama di negeri ini. Setiap pelajaran akan membawamu lebih dekat kepada pemahaman sejati. Raka mengangguk dengan penuh semangat. Apa 3 pelajaran itu? Pelajaran pertama adalah pelajaran kebijaksanaan, kata Guru Mahasena. Kau harus memahami bahwa kebijaksanaan bukan hanya tentang mengetahui, tetapi juga tentang memahami dan menerapkannya. Kau harus menemukan makna sejati dari setiap tindakan dan keputusan. Pelajaran kedua adalah pelajaran hati, lanjutnya. Banyak orang memiliki kekuatan dan kecerdasan, tetapi tanpa hati yang benar, mereka akan tersesat dalam keserakahan dan kebencian. Kau harus belajar memahami hatimu sendiri. Dan pelajaran terakhir adalah pelajaran keberanian. Banyak yang tahu kebenaran tetapi takut untuk mengikutinya. Kau harus berani menghadapi ketakutan dan keraguanmu sendiri. Hanya dengan itu kau bisa melampaui takdir yang kau anggap mengikatmu. Raka menelan ludahnya. 3 pelajaran ini terdengar sederhana, tetapi ia tahu bahwa tantangan yang menantinya tidak akan mudah. Guru Mahasena menepuk pundaknya dan berkata, kau telah membuktikan keberanianmu melewati gerbang pencerahan. Kini, bersiaplah. Setiap pelajaran akan membawamu ke dalam ujian yang lebih besar. Apakah kau siap untuk menempuh jalan ini, Raka? Dengan mata penuh tekad, Raka menjawab, aku siap. Aku akan menjalani semua pelajaran ini demi menemukan kebenaran tentang diriku sendiri. Dengan demikian, perjalanan Raka di negeri para bijak pun dimulai. Apa yang akan ia pelajari di sana? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Raka menghabiskan hari pertamanya di negeri para bijak dengan mendengarkan berbagai diskusi yang dilakukan oleh para penghuni negeri itu. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka penuh dengan makna dan kedalaman, membuatnya semakin penasaran tentang kebijaksanaan sejati. Guru Mahasena membawa Raka ke sebuah taman luas dengan pepohonan rindang dan kolam berair jernih. Di tengah taman itu terdapat sebuah batu besar yang di atasnya duduk seorang lelaki tua dengan jubah abu-abu. Tatapannya tajam namun penuh ketenangan. Ini adalah Guru Pramana, penjaga pelajaran kebijaksanaan, kata Guru Mahasena. Kau harus mendengarkan dan memahami apa yang diajarkan. Guru Pramana menatap Raka dan berkata, anak muda, kebijaksanaan bukan hanya tentang mengetahui mana yang benar dan salah. Kebijaksanaan sejati adalah memahami kapan harus bertindak dan kapan harus diam. Sebelum kau bisa mendapatkan pelajaran ini, kau harus melewati ujian pertamamu. Raka mengangguk dengan penuh semangat. Apa ujiannya? Guru Pramana tersenyum samar lalu menunjuk ke arah sebuah bukit kecil di kejauhan. Di atas bukit itu, terdapat sebuah pohon kuno yang akarnya telah mengikat batu besar. Tugasmu adalah memindahkan batu itu tanpa merusak pohon. Jika kau bisa melakukannya, kau akan memahami makna pertama dari kebijaksanaan. Raka segera menuju bukit itu. Sesampainya di sana, ia melihat batu besar yang dimaksud. Ukurannya sangat besar dan tampak mustahil untuk dipindahkan dengan tangan kosong. Namun, ia tidak menyerah. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba mendorong batu itu, tetapi tidak bergeming. Ia mengambil kayu untuk digunakan sebagai pengungkit, namun tetap gagal. Ia duduk di bawah pohon, berpikir keras. Kemudian ia melihat akar pohon yang telah menyelimuti batu itu dengan erat. Ia sadar,
Jika ia memaksakan diri untuk memindahkan batu secara paksa, akar pohon itu akan rusak dan mungkin pohon itu akan mati. Raka berpikir kembali tentang kata-kata guru Pramana, kebijaksanaan bukan hanya tentang bertindak, tetapi juga memahami kapan harus berhenti. Setelah merenung, Raka mulai menggali tanah di sekitar batu dengan hati-hati, mengangkat akarnya sedikit demi sedikit. Alih-alih memindahkan batu dengan paksa, ia berusaha mencari cara agar akar dan batu bisa beradaptasi bersama. Setelah beberapa jam bekerja dengan penuh kehati-hatian, ia berhasil membuat celah di mana batu itu bisa sedikit bergeser tanpa merusak akar pohon. Dengan hati-hati, ia menggunakan kayu sebagai pengungkit lagi, dan kali ini, batu itu bergerak sedikit demi sedikit. Setelah beberapa waktu, batu itu akhirnya berpindah dari tempatnya tanpa mencabut akar pohon. Raka tersenyum puas dan kembali ke guru Pramana. Guru itu menatapnya dengan penuh kebanggaan dan berkata, "Kau telah memahami pelajaran pertama. Kebijaksanaan bukan tentang kekuatan, tetapi tentang kesabaran dan cara berpikir. Kau telah lulus ujian pertama." Dengan begitu, Raka telah menyelesaikan tahap pertama dari 3 pelajaran besar yang harus ia pelajari di negeri para bijak. Masih ada 2 ujian lagi yang harus ia jalani, dan ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Setelah berhasil menyelesaikan ujian kebijaksanaan, Raka diberikan satu hadiah terakhir oleh para bijak di negeri itu. Mereka memberinya sebuah batu kristal kecil yang bersinar dengan cahaya lembut. "Batu ini akan membimbingmu dalam perjalanan hidupmu, tetapi ingat, kebijaksanaan sejati datang dari hati dan tindakanmu sendiri," ujar Guru Mahasena. Raka merasa lega dan bangga dengan pelajaran yang ia dapatkan. Kini, saatnya ia kembali ke dunia nyata dan menghadapi kehidupan dengan pemahaman yang lebih dalam. Elang Sakti kembali mengajaknya terbang melintasi langit, meninggalkan negeri para bijak di balik awan. Ketika akhirnya ia kembali ke desanya, keadaan tidak banyak berubah. Penduduk desa masih memandangnya sebelah mata. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam diri Raka. Ia kini lebih percaya diri, lebih sabar, dan memiliki pandangan yang lebih luas tentang kehidupan. Dengan kebijaksanaan yang ia pelajari, ia mulai membantu desa dengan cara yang tidak mereka duga. Raka mengajarkan teknik bertani yang lebih baik, berbagi ilmu tentang bagaimana hidup selaras dengan alam, dan memberikan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi desa. Perlahan-lahan, pandangan penduduk desa terhadapnya mulai berubah. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai pembawa sial, tetapi sebagai seseorang yang membawa perubahan. Suatu hari, saat musim panen tiba, desa yang biasanya mengalami gagal panen kini mendapatkan hasil berlimpah. Penduduk desa akhirnya menyadari bahwa Raka bukanlah pembawa sial, tetapi seseorang yang telah membawa keberuntungan bagi mereka. Kepala desa pun mengakui kebijaksanaan dan ketekunan Raka, dan menjadikannya sebagai penasihat desa. Ketika suatu hari Elang Sakti datang kembali, Raka hanya tersenyum. "Terima kasih, sahabat," katanya. "Aku sudah menemukan tempatku di dunia ini. Aku tidak lagi mencari jawaban di negeri jauh, karena jawaban itu telah ada di dalam diriku." Elang Sakti mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi, meninggalkan Raka yang kini telah menjadi seorang pria yang bijaksana, kuat, dan dihormati. Petualangannya telah berakhir, tetapi perjalanan hidupnya baru saja dimulai.